Kita bersyukur pada minggu-minggu ini kita boleh kembali merenungkan juga ya akan pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ini minggu-minggu Pasion ya kan. Hari Minggu yang lalu Pasion kelima. Ini nanti Minggu Tenang, dan hari Jumat kita akan tanggal 7 kita akan merayakan satu peristiwa besar di mana Allah di dalam Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya bagi kita dan kita boleh diselamatkan melalui karya itu. Nah, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik seperti yang telah disampaikan oleh MC kita tadi, setia memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita boleh mengajar anak-anak kita tanpa amarah. Masih ingat ya? Sudah dipraktekkan Ibu-ibu? Ya, masih marah-marah? Tidak ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita diajar supaya setia melakukannya. Nah, yang setia dilakukan adalah mengajar, bukan marah-marahnya. Nah, kira-kira begitu ya. Mari kita lihat firman Tuhan yang telah dipilihkan pengurus kita bagi kita dari Ulangan 6 ayat 7. Tapi kita baca dari ayat 4 nanti ya. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Sampai ayat yang ke-9 yang mau kita baca ya. Jadi pengurus kita telah memilihkan sampai ayat ke-7 saja, tapi kita baca di ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kami dulu diajari kalau mau mengkhotbahkan ayat atau memilih ayat, jangan suka-suka memenggalnya. Nah, kalau itu belum titik atau kalau itu masih dimulai dengan koma, jangan pilih dari situ. Kira-kira gitu ya. Ambillah satu kalimat atau satu alinea. Gitu ya, satu kalimat, satu ayat atau satu alinea. Jadi saya perhatikan ayat 7 ini kan diawali dengan huruf kecil ya kan. Jadi berarti harusnya kita baca dari atas. Nah, jadi ini kita baca satu alinea ayat 4 sampai 9, Ulangan pasal 6. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang keempat, kemudian ibu-ibu ayat yang kelima, demikian seterusnya, dan di ayat 9 nanti kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu bersama-sama, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya dengan setia. Nah, setia memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu masih ingat kira-kira tema tahunan kita untuk tahun 2023 ini? Gak ditulis lagi di sana ya. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Oke, nah kalau tidak ingat saya ingatkan. Jadi diulangi ya kan. Nah, itu mencipta generasi muda yang menjadi teladan, yang setia membaca setia mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Jadi menciptakan generasi muda ya, milenial kata Pak Tobing waktu itu. Nah, yang bagaimana? Yang menjadi teladan. Bagaimana dia bisa menjadi teladan? Dia harus belajar firman Tuhan, serius belajar firman Tuhan, dan harus sampai kepada tahap melakukan. Tidak hanya cukup belajar sehingga membuat otaknya penuh dengan firman Tuhan, tapi hatinya kosong, apalagi dalam tindakannya, bukan.
Nah, maka ini sebenarnya satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita orang tua. Nah, di dalam tradisi orang Israel ini ditugaskan kepada orang tua untuk menceritakan ulang perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa dibebaskan dari perbudakan Mesir itu. Itu harus diceritakan terus-menerus, bahkan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang besar. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan itu, dan dari pengenalan itu akhirnya lahir sikap hidup yang benar yang memuliakan Tuhan. Nah, maka hal yang sama juga sebenarnya dipercayakan Tuhan bagi kita. Ibu-ibu yang sudah pernah membawa anaknya dibaptis, masih ingat janjinya di hadapan Tuhan? Apa janjinya waktu itu? Mendidik, mengajar anak-anak ini supaya setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sudah dilakukan ibu-ibu? Berarti sudah selesai tema kita. Kan memang itu maksudnya kan, supaya kita lakukannya kan. Nah, tapi rupanya di dalam perjalanan kehidupan banyak orang Kristen, janji tinggal janji. Seperti lagu siapa itu ya? Bob Tutupole ya. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Janji memang manis, tapi apa yang memang dilakukan? Kadang-kadang ibu-ibu begini, jujur aja, kadang-kadang dua kita pun kurang kepada anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka setia kepada Tuhan? Kadang-kadang kurang, apalagi sampai mengajarkan seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan ini, atau sasaran yang diberikan oleh pengurus kita, supaya kita lakukan itu berulang-ulang. Nah, mari kita lihat di sini. Maka sebenarnya akhirnya gereja sebenarnya itu adalah membantu orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan. Tapi akhirnya bagaimana? Kita meletakkan semua beban itu kepada gereja. Maka kalau anak kita bandel, siapa yang kita marahi? Itunya kalian pelajari di sekolah minggu itu. Itunya yang kalian pelajari di Kamis Gembira itu. Nah, maksudnya siapa? Siapa yang salah di situ? Berapa banyak di antara kita menangis ketika anak-anak kita tidak hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Aku yang salah, Tuhan. Nah, tapi memang ini adalah tradisi opung kita yang kita ikuti sampai sekarang. Kita yang salah, siapa yang dipersalahkan? Orang lain. Memang begitu dulu opung kita kan, Adam dan Hawa ya kan. Kenapa Adam? Oh, bukan aku, perempuan itu tuh. Tanya perempuannya, kenapa gitu wah? Bukan aku, ular itu. Untung gak ditanya ular ya kan. Gak tahu dapat kemudian jawaban ular kemudian. Nah, mari kita lihat di sini Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana saya dan ibu-ibu semua boleh sungguh-sungguh setia memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, mungkin bagi ibu-ibu yang sudah sekarang anaknya sudah dewasa, sudah opung-opung, tapi kita tetap punya tugas untuk mereka. Mereka tetap anak kita, biarpun mereka sudah punya anak, anaknya sudah punya anak lagi, mereka tetap anak kita. Artinya apa? Tanggung jawab ini tetap harus kita lakukan, supaya mereka benar-benar juga setia di dalam hidup mereka kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dari apa yang kita baca tadi. Nah, yang pertama ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita ajarkan atau apa yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Nah, baik anak-anak kita secara jasmani, masih kecil, remaja, pemuda, sudah opung-opung juga mereka, ada juga doa anak kita barangkali sudah punya cucu ya kan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Nah, yang pertama ibu-ibu yang dikasih Tuhan adalah pengenalan yang benar terhadap Tuhan yang benar. Pengenalan yang benar terhadap Tuhan yang benar. Di ayat yang keempat tadi dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini secara sederhana dituliskan oleh firman Tuhan, dituliskan di sini di dalam kitab Ulangan ini, tapi ini sebenarnya memiliki makna yang luar biasa dalam. Sekarang diperkenalkan oleh
Tuhan dirinya kepada generasi kedua dari bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir itu diperkenalkan kembali bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak sama dengan Allah di sekitar mereka, tidak sama dengan dewa-dewa walaupun sangat cantik megah. Maka di sini diperkenalkan yang pertama adalah pribadinya. Nah, namanya disebut siapa? Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini sebenarnya itu dimulai dengan perkenalan. Bangsa Israel yang sudah lebih dari 400 tahun diperbudak di Mesir itu, nggak tahu berapa generasi kemudian mereka tidak pernah lagi diajari dengan benar tentang Allah yang benar itu. Maka kemudian Alkitab yang ditulis oleh Musa itu membuat satu perkenalan yang singkat tapi benar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang mau dikatakan di situ? Hei orang Israel, Allah kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah kita bukan yang dicipta. Bisa dapat ya? Kenapa? Allah di sekitar mereka adalah ciptaan, yang dari batu lah, yang dari pohon lah, yang dari emas lah. Maka diperkenalkan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Nanti kalau kita baca itu semua teratur sekali. Kami di koordinasi baru memPA-kan itu kembali hari Senin 2 minggu yang lalu. Luar biasa ibu-ibu. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan dari ada yang sudah ada menjadi ada. Tapi Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang diperkenalkan itu Tuhan di sini. Yahweh, apa maksudnya? Allah yang ada dengan sendirinya, Allah yang ada sebelum segala sesuatu yang ada ini menjadi ada. Allah yang berkarya, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, dan Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Maka di sini terselip kata Allah perjanjian. Berjanji dengan siapa? Dengan bangsa Israel. Nanti kalau kita lihat di dalam bentangan Alkitab itu ada banyak sekali perjanjian-perjanjian. Ada perjanjian di Eden dengan Adam, ya. Ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Musa, ada perjanjian Daud. Banyak sekali. Lalu Alkitab disarikan dengan dua perjanjian, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian ini adalah Allah kemudian rela merendahkan diri untuk memberikan kebahagiaan bagi bangsa Israel. Allah kemudian rela merendahkan diri untuk membahagiakan manusia yang sudah memberontak kepada Tuhan. Bapak ibu bisa pikirkan ini. Betapa ajaibnya Tuhan kita itu, Allah yang maha kuasa. Sebenarnya enggak ada ruginya Tuhan kalau dicampakkan semua manusia ini ke neraka. Dia tetap Tuhan. Tapi lihatlah sekali lagi di dalam kasih-Nya. Tidak rela Tuhan masuk neraka ciptaannya itu, sekalipun sakit kali hatinya dibuatnya. Justru kemudian dia merendahkan diri di dalam Kristus menjadi sama seperti manusia untuk meraih manusia yang sudah memberontak itu. Maka contoh yang sering diberikan itu adalah seperti opung-opung. Tahu opung-opung? Yang kemudian membungkukkan badannya untuk meraih cucunya yang dalam bahaya. Nanti coba perhatikan yang sudah opung-opung. Opung-opung kalau membungkuk gimana? Gampang. Lah, salah-salah bisa gitu ya kan? Nggak bisa balik lagi. Itu bicara tentang pengorbanan. Ini dalam masa-masa prapaskah ini mari kita renungkan sekali. Arganai hapeau di Tuhani. Betapa berharganya aku di hadapan Tuhan. Dia rela di dalam Kristus mati untuk saya. Ibu-ibu, ini perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya hepeng. Saya katakan begini. Bahkan kita, kalau sudah mulai hambar dalam kehidupan ini, atau sudah mulai galau dalam hidup ini, mari kembali memandang ke kayu salib. Lihatlah Kristus yang tersalib itu. Lihatlah tarikan-tarikan nafasnya itu. Orang yang tersalib itu, ibu-ibu, tarik nafas saja susah. Darah mengucur di tubuhnya dari kepala sampai ke kaki.
Nah ini ibu-ibu, mari kita resapi dalam-dalam. Maka kalau kita katakan Tuhan, itu harus memberikan reaksi dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Oh betapa agungnya Tuhanku itu, betapa ajaibnya Tuhanku itu, betapa luar biasanya kasihnya kepada. Maka Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Jadi jangan kita pikir kita ini layak untuk diselamatkan. Tidak. Masih hangat-hangatnya dalam dosa itu, tapi kemudian Allah menganugerahkan Kristus mati untuk kita. Nah, Tuhan yang kita kenal di dalam itulah kemudian Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, itu harus di dalam Kristus. Tidak boleh di luar itu. Tuhan yang benar itu telah memperkenalkan dirinya dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan tadi, Tuhan itu Allah kita. Dialah sesembahan kita. Dialah yang harus kita turuti. Dialah yang harus berkuasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain di dunia ini selain daripada Dia. Lalu keunikannya dijelaskan kemudian lagi. Tuhan itu Esa. Itu bicara tentang Allah Tritunggal. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang Allah Tritunggal, bukan bicara tentang berapa Allah. Allah itu berapa? Lah ini Esa dibilang kan. Maka bicara tentang Allah Tritunggal itu bicara tentang keunikan Allah kita yang tidak ada bandingannya. Bicara tentang kuasanya, bicara tentang kasihnya. Ibu bisa nggak mengerti kalau Allah itu satu dalam pengertian kita sekarang? Dari mana kita tahu Allah itu Allah yang maha kasih? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Dia sudah ada. Sebelum Allah menciptakan malaikat-malaikat, Dia sudah ada. Bagaimana Dia menandakan Dia mengasihi? Siapa yang dikasihi? Maka konsep Tritunggal itu memberikan pengertian yang dalam bagi kita tentang konsep kasih yang sudah ada sejak Allah itu ada. Itu Allah kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi pribadinya. Lalu yang kedua dikatakan di sini, apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Jadi jangan lupa ya memperkenalkan Tuhan. Tuhan yang benar itu ya. Ibu-ibu, mari belajar dalam-dalam tentang siapa sebenarnya Tuhan kita itu. Yang kedua adalah karyanya. Nanti kalau kita baca, paling tidak sampai kitab Ulangan ini, kita akan melihat di bentangan kitab Kejadian sampai kemudian bagaimana bangsa itu dibawa di seberang sungai Yordan itu, di Kades Barnea itu. Kita akan melihat betapa banyak sekali karya Tuhan dalam kehidupan mereka, yang juga sebenarnya merupakan gambaran dari bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, yang pertama yang tidak pernah habis-habisnya dipikirkan bangsa itu adalah bagaimana Tuhan kemudian membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu sama seperti kita, bagaimana Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Ibu tahu artinya diperbudak? Kita adalah hamba atau budak, tidak punya hak atas dirinya, suka-suka tuannya. Lalu Allah di dalam keajaibannya membebaskan mereka. Firaun itu pada saat itu bisa dikatakan raja adikuasa. Siapa yang bisa melawan itu? Kalau bukan Tuhan yang maha ajaib itu, mereka bisa dibebaskan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diperbudak dosa. Lalu Allah membebaskan kita. Kalau orang diperbudak, dia terikat, dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan dirinya. Supaya kita sadari ini ibu-ibu, saya harap kita semakin mengerti arti manusia itu adalah manusia berdosa. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah manusia berdosa karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa adalah maut. Kalau maut itu artinya apa? Mati. Orang mati bisa nggak kira-kira mencari Allah? Orang mati bisa nggak membebaskan dirinya? Orang mati bisa nggak bergerak untuk menolong dirinya? Tidak. Saya harap kita mengerti ini. Kita sebagai orang yang sudah mati oleh karena dosa itu tidak ada kemungkinan untuk bisa
mencapai keselamatan itu. Tetapi Allah di dalam anugerahnya, melalui satu karya yang ajaib, pengorbanan Kristus itu, membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Dan itu dialami oleh setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Luar biasa ini ibu-ibu. Jadi ini perlu kita ingat. Jadi karya Allah yang terbesar bagi kita, nanti kalau urut-urutkan ibu-ibu, jangan pernah buat kesehatan menjadi yang pertama. Benar, itu berkat Tuhan, tapi bukan itu yang terutama. Nanti kalau pelajari itu Mazmur Daud, itu Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, gitu kan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan pertama menurut pemazmur itu apa? Dia yang mengampuni. Itu 3 kali bicara tentang berkat rohani. Itu yang pertama. Jadi ibu-ibu, supaya urutan-urutan pengajaran kita juga benar ya, ajarkan tentang karya Allah yang membebaskan kita. Itu yang paling besar. Lalu apa lagi? Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita sampai hari ini. Ini ajaib ya dalam perjalanan bangsa itu Israel. Jadi kalau sekali lagi, ini kan kitab Ulangan. Berarti ini mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan, tinggal menyeberang mereka nanti ke tanah Kanan itu. Dan generasi pertama itu, kecuali Yosua dan Kaleb, semua sudah meninggal di padang gurun. Ini generasi kedua. Nah, lalu mereka sudah melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka selama 40 tahun. Mereka pernah menanam. Kok bisa hidup ya? Tidak menanam berarti tidak panen, kan gitu ya kan? Lah apa yang dipanen gak pernah ditanam. Tapi kok bisa kenyang mereka? Makanannya apa? Manna. Sehat enggak mereka? Ada enggak kanker? Kita sekarang makanan kita apa? Bervariasi ya kan? Lebih enak kayak berarti kita ya kan? Mereka makanannya itu roti dari surga itu. Mana itu? Memenuhi standar gizi. Kalau seandainya waktu itu ada WHO, dianalisis itu, oh ini memenuhi standar ini, lebih dari cukup, kira-kira begitu ya. Padahal hanya apa? Mana? Mereka terpenuhi. Mari ibu-ibu, sampai hari ini kita terpenuhi nggak kebutuhan kita? Makanan minuman cukup enggak? Lebih ya, orang ketat-ketat, ku tengok ada yang makan sedikit aja nasinya, sedikit aja. Nah, gitu ya kan, diet ya kan. Berarti berlebih ya kan. Ngerti maksud saya? Luar biasa sekali. Jadi jangan lagi ragukan Tuhan kita yang baik itu. Lalu apa lagi? Tuhan menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Immanuel itu, Allah bersama dengan kita, itu bukan kadang-kadang ibu-ibu. Aku jauh, engkau jauh. Memang begitu Allah kita. Kau jauh, aku tetap bersama dengan engkau. Kenapa? Dia ada di dalam diri kita. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, Dia ada di hati kita. Dia tidak keluar masuk. Sekalipun kita tidak setia, Dia tidak keluar masuk. Dia tetap setia. Jadi Dia menyertai kita. Jangan ragukan ini ibu-ibu ya. Dalam perjalanan itu lagu kita kan, di perjalanan Yesus di Joloku. Itu dirubah sudah ya kan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Lalu apa lagi? Tuhan telah memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita. Banyak pencobaan ibu-ibu dalam perjalanan bangsa Israel. Cuman pernah nggak kalah orang Israel? Pernah. Waktu melawan kota Ai, kecil ya kan. Tapi itu karena kesalahan mereka, sehingga diizinkan Tuhan supaya mereka belajar. Tapi lihat, raja adikuasa itu, Firaun itu, bisa mereka kalahkan. Seandainya ada di antara ibu-ibu yang menjadi reporter waktu itu kan, lalu wawancarai Musa, Mus, numpang tanya Musa maksudnya kan. Nah, ku dengar-dengar kalian mengalahkan Firaun ya. Oh iya. Kira-kira Pak Mus berapa yang Bapak bunuh? Oh enggak ada. Tanya Yosua, Yos. Nah, kalian kan menang. Berapa yang Yos bunuh berapa?
Nggak ada. Loh, tanya semua, nggak ada yang mereka bunuh. Tapi kok bisa menang kalian? Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan, dengan memakai air laut. Jadi ibu-ibu, konsep kemenangan kita itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Harus kita semakin kagum dengan Tuhan kita itu. Lalu apa lagi? Nah, janji-janjinya yang meneguhkan dan menguatkan hati kita. Betapa banyak itu yang disampaikan Tuhan, ibu-ibu. Janjinya, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Dan kehadiran dia lewat tiang awan dan tiang api itu sungguh luar biasa. Lambang penyertaan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Tapi sekali lagi juga dia menyertai kita. Nah, lalu yang berikutnya apa yang harus kita perkenalkan lagi? Setelah kita perkenalkan Allah yang benar itu pribadinya dan karyanya, lalu apa lagi? Sikap hidup yang benar, yang lahir dari pengenalan yang benar terhadap Tuhan itu. Jadi jangan hanya kagum, oh iya Allah aku begitu, oh iya ajaib ya. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah yang pertama dikatakan di sini ayat 5, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah mari kita baca bersama-sama ayat 5, 2, 3, udah? Ulangan 6 ayat 5, 2, 3, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ada pepatah orang muda mengatakan tak kenal maka diperkenalkan. Sekarang sudah diperkenalkan. Nah, muncul nggak rasa sayangnya? Ini sekarang kebenarannya. Maka ini kemudian yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita sudah kenal Allah yang ajaib itu, kita sudah tahu karyanya, sekarang apa sikap hidup kita? Maka di sini dituntut yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Ya, mungkin di topik lain nanti bisa dibahasin supaya dalam ya kan. Nah, ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Lalu apa lagi? Nah ayat 6 mengatakan memperhatikan dan melakukan firman-Nya. Tadi lagu kita apa itu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu kenapa tadi ada refnya itu? Itu lagu awalnya apa? Aku mengasihi Engkau. Jadi kalau kita bilang aku mengasihi-Mu Tuhan, langsung yang berikutnya ada apa ya? Aku harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi ini yang perlu kita ajarkan juga bagaimana anak-anak kita, tentu kita juga harus mengasihi Tuhan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Lalu di ayat 7 dikatakan mengajarkan firman Tuhan itu kepada generasi berikutnya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukti saya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Anak-anak saya harus setia kepada Tuhan dan anak-anak mereka pun nanti harus setia kepada Tuhan. Jadi murid itu adalah murid yang memuridkan murid, yang memuridkan murid, yang memuridkan murid, yang memuridkan murid. Jadi kalau nanti saya meninggal lalu cucu saya nggak setia kepada Tuhan, berarti ada kemungkinan kegagalan dalam diri saya. Bukan hanya di tahap anak-anak ini, anak-anak mereka juga harus setia kepada Tuhan. Pergumulan Daud sebelum dia meninggal adalah ini disampaikan kepada Salomo. Unang likang sian katiki. Jangan sampai menjauh dari firman Tuhan, dari hukum Taurat itu. Pegang, perhatikan. Nah, maka dengan demikian anak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah perkenalkan Allah kita tolong mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka akan muncullah generasi muda atau anak-anak kita yang terjaga hatinya, yang kemudian tidak hidup dalam dosa. Mereka akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Nah maka sekarang bagaimana kita melakukannya? Ya, itu yang kedua. Bagaimana kita melakukan atau dalam memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan itu? Yang pertama, memperdengarkan firman Tuhan, yaitu mengajarkan firman Tuhan secara verbal. Ayat 4 ini dalam tradisi Israel sering disebut sebagai Shema. Shema, dengarlah. Jadi dulu tidak seperti kita sekarang ini ada Alkitab di tangan mereka, ada Taurat, tidak. Ya, itu hanya gulungan-gulungan kitab ataupun hanya dalam tulisan-tulisan apa itu? Papirus itu ya.
Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang megang. Jadi kalau orang mau belajar firman Tuhan, dia harus menjadi pendengar. Maka di sini katakan dengarlah. Jadi dibacakan. Artinya apa? Kita sekarang sebagai orang tua juga harus memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, mengajarkannya secara verbal. Nah, berarti ini juga memberikan pesan kepada kita, bagaimana kita bisa mengajarkan firman Tuhan dengan benar kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan yang benar. Berarti kita juga harus menjadi pembelajar dulu. Ya ibu-ibu ya. Saya sampai hari ini belajar firman Tuhan. Tadi pagi bacaan saya sampai 1 Tawarikh 21. Itu untuk keberapa itu ya? Yang ke-9 kali. Jadi diulang-ulang. Beda lagi saat teduh kami tadi pagi. Kami dalam keluarga kami juga ada saat teduh belajar bersama. Tapi saya secara pribadi tetap mempelajari firman Tuhan. Ibu-ibu asunang pargabus kita, supaya jangan menjadi pembohong-pembohong. Berilah diri ibu-ibu belajar firman Tuhan. Oke, secara pribadi it's okay. Tapi belajar firman Tuhan secara pribadi banyak sekali nanti kita nggak ngerti. Maka ikutlah dalam kelompok kecil. Nanti bilang sama pengurus, Nang, aku setelah dengar khutbah tadi, aku kayaknya nggak tahan lagi nih. Aku harus PA ini, Nang. Coba tolonglah Nang gitu ya. Nggak tahan lagi hatu kinung. Udah mau PA kali aku ini. Tolonglah diatur dulu siapa pemimpin kami. Ya begitu. Saya dulu belajar firman Tuhan di yayasan ini waktu di Semencirim, itu hari Sabtu bersama dengan teman-teman, itu jam 10 belajar hari Sabtu, begitu pulang besok hari Minggu. Lama kali baru datang hari Sabtu ya. Lah ya memang kan 7 hari kan, tapi ada kerinduan yang dalam, maunya hari Sabtu lagi lah, cepatlah maunya hari Sabtu ini. Kenapa? Kita mau ketemu dengan teman kita, belajar firman Tuhan. Ibu-ibu, saya ragu sekarang justru sikap ini yang tidak ada di hati kita sekarang. Semua kita menjadi pendengar budiman. Oh, berapa orang ibu-ibu yang mencatat khotbah? Saya semua ada khotbah saya. Dulu saya bagikan bahannya ini. Ya dulu saya ingat itu. Setiap kali khotbah ada bahannya. Sekarang tidak lagi. Manja. Ya, sudah dikasih gratis, bukan dibaca, rugi. Ini betul, saya ada bahan semua ini. Semua khotbah saya ada bahannya. Kalau mau ibu-ibu minta bisa saya kasih. Maksud saya, tolonglah dulu kita evaluasi diri. Seriusnya kita belajar firman Tuhan ini? Serius ya? Cobalah bikin usaha-usaha yang lain. Mencatatkah? Ya, atau ya sekarang kita sudah sangat tertolong, banyak sekali sekarang khotbah-khotbah di YouTube itu yang bagus-bagus, itu banyak sekali. Oke, dan jadi memperdengarkan firman Tuhan, tapi pastikan ibu-ibu yang kita ajarkan itu adalah yang benar. Yang kita ajarkan itu adalah kebenaran, bukan kebetulan, ya kan? Kebetulan. Jadi ada 2 kebenaran ya. Ada namanya kebenaran yang relatif, itu termasuk ilmu pendidikan, pengetahuan, itu filosofi budaya. Tapi yang kedua itu adalah kebenaran absolut, yaitu firman Tuhan ini. Kebenaran absolut ini harus di atas dari semua kebenaran. Jadi kalau kebentur nanti dengan kebenaran-kebenaran di Purtibi ini, baik dari segi pengajaran ilmu pengetahuan, dari filosofi budaya, maka yang benar adalah apa yang dikatakan Alkitab. Oke. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Selain daripada memperdengarkan firman Tuhan, nah, mengajarkannya melalui keteladanan hidup. Itu yang dikatakan di ayat 5, ayat 6 dan 8 itu. Firman Tuhan itu harus pertama sekali hidup dalam diri kita. Waktu kita mengajarkan firman Tuhan, anak-anak harusnya melihat firman itu hidup di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita mengajarkan tentang murah hati, lalu setiap kali mereka meminta jajan, pelitnya minta ampun. Doakan dululah, pikirlah dulu proposalmu. Kira-kira gimana itu ya? Bukan berarti kita juga sembarangan memberi. Tapi kadang-kadang banyak kali filosofi kita kan, padahal yang diminta hanya 5.000.
Yang paling ngerinya itu sebenarnya kebutuhan. Ini mah udah tanggal 9, ini besok harus bayar ini uang sekolah. Ya berdoalah dulu kau. Bagus kita mengajarkan doa kepada anak-anak, tetapi jangan sampai mereka punya kesan itu kita ini pelit. Ya. Boleh selektif, boleh juga ya. Karena itu ada di YouTube itu kan. Kalau minta uang sama bapak enak, Pak minta 4.500, yang dikasih berapa? 5.000. Kalau sama mamanya minta, Mak minta 4.500, oh panjang dulu ini kan, A B C D. Nah, yang dikasih berapa? Berarti pengalaman tuh, pengalaman. Bertobatlah dan balik pada Bapak. Iya. Enggak betul. Jadi maksudnya gini, kalau mengajarkan firman Tuhan tunjukkan dengan keteladanan. Karena seringkali kemudian firman Tuhan itu menjadi mentah karena tidak dilihat hidup dalam diri orang tuanya. Hari Rabu yang lalu kami melayani orang tua anak-anak ya. Saya dipercayakan di daerah Simalingkar. Nah, ini bahasan kami. Bagaimana supaya orang tua itu mendukung anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak seringkali mendapat pengajaran di PA kita, Kamis Gembira atau Jumat Gembira atau apa namanya. Diajari, nggak boleh kata-kata kotor ya nak. Ya kak. Sampai di rumah yang keluar apa? Simalingkar semua isinya. Lalu bagaimana anak-anak bisa melakukan firman Tuhan? Oke. Nah, jadi mengajarkan melalui keteladanan. Jadi memperhatikan pengajaran Tuhan, mengikatkan firman Tuhan sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Jadi orang melihat firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita, bukan hanya bukan hanya di mulut. Tadi kan kita mengajarkan ya. Penting, tapi dilihat itu hidup dalam diri kita, menjadi tanda di dalam segenap aspek hidup kita. Lalu yang ketiga bagaimana? Mengajarkan firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan itu dengan berulang-ulang dalam segala keadaan. Itu yang dikatakan ayat 7. Nah, sekali lagi mari kita baca bersama ayat 7, 2, 3. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang di dalam segala keadaan. Jadi seolah-olah tidak ada topik lain lagi yang mau kita sampaikan kepada anak-anak kita selain dari firman Tuhan. Pribadinya, karyanya, dan bagaimana kemudian Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Nah, saya baca ada tulisan di internet dikatakan ya, pengulangan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menyampaikan hal yang sama dengan cara yang sama pada waktu atau keadaan yang berbeda. Dari statement, jadi statementnya sama, ya, terus, tapi kemudian tempatnya yang berbeda. Mungkin hari Senin, minggu depan, gitu ya kan. Tapi tetap mengajarkan, Tuhan itu Maha Kasih loh nak. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu terus diulang-ulang. Lalu yang kedua dikatakan menyampaikan hal yang sama dengan teknik yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi hari yang sama. Jadi Tuhan itu baik loh nak. Dia memperhatikan kebutuhan kita. Dia jagai kita. Jadi sebenarnya kita sedang mengatakan Tuhan yang baik. Jadi statement-statement yang berikutnya itu sebenarnya itu cara yang berbeda mengatakan Tuhan kita itu yang baik. Jadi ini penting rupanya dalam kehidupan kita. Jadi mengulang-ulangi. Ibu yang dikasih Tuhan tahu nggak pelajaran yang paling mengasihkan walaupun diulang-ulang? Apa itu? Firman Tuhan. Ini nanti kan Jumat Agung ya. Kira-kira nanti kalau Jumat Agung natsnya dari mana? Itu kira-kira bicara tentang apa? Sudah pasti tidak bicara tentang kelahiran Kristus. Itu tentang kematian. Sudah berapa kali Ibu dengar itu? Saya sekarang 50 mau 55 tahun. Berarti mulai dari saya mengerti, mendengar, itu sudah saya dengar tiap tahun. Belum lagi kalau ada acara khusus. Ada nggak diantara kita bosan dengan itu? Tapi kita terus
Oh iya ya, disegarkan. Tapi coba ibu-ibu belajar misalnya matematika. Anak-anak 1+1 sama dengan 2. Tahu? Besok. Anak-anak sehari-hari ini kita belajar matematika ya. 1+1 sama dengan 2. Kira-kira kalau 1 tahun seperti itu diajarkan, kira-kira menarik gak? Belum lagi gurunya ngomong, oh udah tahu aku bu, 1+1 sama dengan 2, kata anak-anak. Tapi ini luar biasanya firman Tuhan. Diajarkan berulang-ulang, tapi tetap menghangatkan jiwa. Perhatikan, pelajaran kita ini ditulis dalam kitab ulangan. Ulangan maksudnya bukan ujian, bukan. Diulang kembali apa yang sudah pernah diajarkan. Ya. Nah, tapi memang perlu ada teknik tadi, apakah dengan cara yang sama atau cara yang berbeda. Kreatiflah kita ibu-ibu kepada anak-anak kita. Nah, jadi berikutnya adalah mengajarkannya melalui media yang ada. Menulis firman Tuhan pada tiang pintu rumahmu dikatakan dan pada pintu gerbangmu. Pakailah media yang ada di rumah kita. Jadi nanti kalau ada lukisan, ya janganlah garis-garis cantik ditulis itu ya kan, tuh cowok-cowok ganteng. Firman Tuhan lah kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tahu dalam versi bahasa Inggris lah gitu kan, tahu apalah. Lalu lagu-lagu di rumahnya lagu-lagu apa? Masih meragam-ragam lagu rumahnya. Masih? Atau biring-biring, biring manggis? Iya. Sila dengan lagu-lagu rohani. Lukisan-lukisan di rumahnya apa? Lukisan-lukisan rohani, hiasan-hiasan rumah. Itu maksudnya. Jadi dipakai media untuk menolong kita semua terarah kepada firman Tuhan. Lagu-lagu di mobilnya lagu apa? Bukan dangdut ya? Ada juga lagu rohani dangdut, jangan salah. Lalu terakhir seperti tema kita ini, mari kita lakukan ini dengan setia. Memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan karyanya, mengajarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Pasti ada tantangan ibu-ibu, pasti. Tapi lakukan dengan setia. Dan di dalam membina anak-anak, jangan harapkan seperti makan cabai. Makan cabai gimana? Begitu digigit langsung pedas. Jangan harapkan seperti itu. Walaupun kita ingin secepat mungkin maunya anak-anak kita, tapi ada proses ibu-ibu. Artinya apa? Di sini juga perlu kesabaran, perlu kesetiaan, perlu kesabaran. Dan ingatlah, sama seperti untuk menghancurkan batu yang keras, itu tidak bisa hanya sekali pukul, lalu pecah. Itu jarang itu. Itu adalah akumulasi dari pukulan-pukulan. Bisa sampai 100 kali. Bahkan pukulan yang pertama itu bisa membal. Kalau nggak hati-hati bisa kita yang diserang. Lalu dipukul lagi. Waktu yang pukul yang ke-100, kalau udah capek dia gitu kan, pecah. Nah lalu kalau kita tanya, pukulan yang keberapa yang memecahkan batu itu? Semua pukulan itu adalah satu proses. Jadi maksudnya begini, jangan langsung kita nanti bosan. Anakku ini kayaknya memang sudah hati batu ini, nggak bisa lagi kurasa bertobat ini. Ya jangan dikunci dulu. Ya, apalagi yang sudah besar-besar ya kan, udah tua atau mungkin sudah juga jatuh dalam kejahatan yang besar. Tapi selalu ada pengharapan. Jangan lupa, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Jangan lupa ya. Makanya yang diajarkan Tuhan bagi kita, mengajarkan firman Tuhan ini bukan filosofi budaya, bukan upasa, bukan kata-kata mutiara, bukan. Ya, tapi firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu punya kuasa, firman Tuhan itu hidup, dia bisa menembusi hati semua orang yang mendengar. Nanti baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 itu. Dan firman itu selalu diberkati oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di sana. Ini menjadi pengharapan kita ibu-ibu. Maka sekali lagi, mari kita melakukannya dengan setia, memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan. Mari ulang-ulangi ibu-ibu ya. Unang bosan, jangan bosan. Tetap berpengharapan. Memang Tuhan udah capek aku. Jujur juga kepada Tuhan ya. Tapi Engkau mengajar aku supaya aku setia. Aku lakukan itu Tuhan. Berkatilah.
minta hikmat dari Tuhan. Nah, supaya semua generasi kita, anak-anak kita, pahopu kita, kita sendiri, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.